Apa yang kita lihat dari diri kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita yang kita buat di masa lalu. Pepatah mengatakan, hari ini adalah hari kemarin dan hari esok adalah hari ini. Semua skill yang kita punya hari ini itu adalah hasil dari pilihan kita di masa lalu. Baik buruknya keadaan kita hari ini, itu juga hasil dari pilihan kita di masa lalu. Bahagia atau sengsara keadaan kita saat ini, itu juga adalah gambaran dari apa yang kita pilih di masa lalu. Tiap tutup tahun, kita selalu make a wish bahwa mudah-mudahan tahun depan akan menjadi tahun perubahan bagi kita dengan segala harapan perubahan. Tapi coba tanyakan saat ini, masih ingat gak kita sama resolusi kita di awal tahun kemarin? Tidak ada yang berubah. Tahun terus berubah, tapi kita tidak pernah berubah. Apakah tahunnya yang salah? Tidak. Tapi kitanya yang tidak sungguh-sungguh untuk berubah. Make a wish yang kita lakukan di awal tahun, itu hanya mungkin pamer di media sosial, supaya orang lihat bahwa kita itu betul-betul peduli dengan impian kita. Padahal, cuman pamer doang. Aplikasi di lapangan, omong kosong. Ya, mungkin karena kesibukan, kesulitan yang kita alami, bahkan banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang kita alami, sehingga kita bingung mau mulai dari mana untuk melakukan perubahan itu. Dari mana kita bisa merubahnya? Ada 3 tahapan perubahan. Tahapan pertama yaitu mulai perubahan itu dari diri sendiri. Klasik memang, tapi dalam kondisi apapun, hanya 2 hal yang bisa kita kendalikan dan bisa kita rubah, yaitu pikiran kita dan tindakan kita. Kita jangan menganjurkan untuk orang lain bisa melakukan perubahan besar. Justru hal yang paling baik ialah kita melakukan perubahan tersebut dari pribadi kita sendiri. Kita harus berupaya untuk mengintrospeksi diri kita dengan melakukan perenungan-perenungan di malam hari dan mengeksekusinya keesokan harinya. Apa yang harus dirubah dari diri kita dan apa yang harus kita lakukan esok hari. Tuliskan apa aja yang mau kita rubah. Jadilah orang yang tepat dulu. Jadilah orang yang siap secara jasmani dan rohani dulu. Jadilah orang yang mau terus belajar dan berusaha, serta jadilah hamba yang mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dulu. Karena rumus dari sebuah keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Persiapkan dirimu dulu. Jadi bila kesempatan itu datang, kita sudah sangat siap. Kata kuncinya adalah dirimu dulu yang harus dirubah. Bagaimana mau sukses kalau sholat saja tidak pernah? Bagaimana mau sukses kalau hubungan dengan orang tua kita tidak pernah akur, kita nggak pernah rukun dengan kakak dan adik kita? Bagaimana mau sukses kalau utang saja kita lupa dan kita tidak pernah bayar? Bagaimana mau sukses kalau lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya? Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup ini adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak dari tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Langkah selanjutnya, perubahan itu dimulai dari perubahan dari hal-hal yang kecil. Tidak ada perubahan besar ketika kamu tidak mau merubah hal-hal kecil. Jika kamu ingin merubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidurmu. Jika kamu merapikan tempat tidurmu tiap pagi, kamu akan menyelesaikan tugas pertama di hari itu. Itu akan memberikanmu sedikit rasa bangga, dan itu akan memotivasimu untuk melakukan tugas berikutnya dan berikutnya lagi. Di penghujung hari, satu tugas terselesaikan akan menjadi banyak tugas yang akan terselesaikan juga. Merapikan tempat tidur juga mempertegas fakta bahwa hal kecil dalam hidup kita sangatlah berarti. Jika kita tidak dapat melakukan hal kecil dengan benar, kamu tidak akan pernah bisa melakukan hal besar dengan benar. Dan jika kebetulan kamu punya hari yang buruk, kamu akan pulang ke rumah dengan tempat tidur yang rapi, yang kamu sendiri rapikan di pagi hari. Dan tempat tidur itu akan memberimu pengingat bahwa esok hari harus lebih baik dari hari ini. Bangun subuh dan sholat berjamaah di masjid. Susah, iya, karena memang godaan untuk kembali tidur itu sangatlah luar biasa. Tapi itu harus diperjuangkan. Bagaimana Allah mau memperjuangkan hidup kita kalau kita tidak mau berjuang untuk taat kepada Allah? Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Berubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh lebih melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang, tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang harus kita pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Tahapan ketiga dan terakhir yaitu melakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik karena jika kita menunda maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi change your choice,
change your future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik. Kalau dulunya sholat kita belum baik, maka berjuanglah untuk bagusin sholat kita. Kalau dulu kita memilih bangun kesiangan, maka mulai hari ini kita harus mulai bangun pagi. Kalau dulu kita memilih menghabiskan waktu berjam-jam untuk rebahan dan bermalas-malasan, maka hari ini kita harus lebih rajin dan lebih produktif lagi. Kalau dulunya kita suka lalai dan bermain, maka sekarang harus lebih serius lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menginginkan perubahan besar dalam kehidupan kita, tapi kita masih saja melakukan hal-hal yang sama tanpa mengubah pilihan itu sendiri. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita tidak mau dianggap gila atau mengidap kegilaan itu sendiri, mari kita ubah pilihan-pilihan hidup kita agar masa depan kita berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga Allah selalu bersama dengan kita semuanya. Terima kasih.